Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kelihatan bersemangat sekali ya pada pagi hari ini. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan berdoanya ya. Baik, Ibu. Mohon perhatiannya teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Risma. Sepertinya Ibu tidak melihat adanya bangku kosong ya di sini. Berarti pada pagi hari ini semua siswa hadir ya pertemuan hari ini. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, berarti kalau hari ini hadir semua. Jadi apakah kalian siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal kerja terlebih dahulu. Sebelum itu, apakah kalian semua bawa handphone seperti yang diinfokan pada pertemuan minggu kemarin? Bawa, Ibu. Baik kalau gitu bisa kalian ambil handphonenya. Jadi nanti mekanisme pengerjaannya itu akan memberikan soal kepada kalian menggunakan kode barcode. Jadi nanti kalian harus men-scan kode barcode tersebut. Setelah kalian scan, jangan lupa kalian tulis nama dan juga kelasnya ya. Baik, Bu. Apa yang di belakang terlihat untuk scan barcode-nya? Terlihat, Bu. Baik, jadi ini adalah scan barcode untuk soal kerja kalian. Jadi setelah kalian men-scan, kalian isi dulu nama dan juga kelasnya ya. Baik, Bu. Silakan di-scan. Apakah ada yang terkendala? Tidak, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya anak-anak. Waktu pengerjaannya selama 5 menit. Baik, Bu. Baik, waktu tersisa 2 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Jangan lupa kalian submit untuk agar nilainya dapat dibaca oleh sistem. Baik, Bu. Oke, jika kalian sudah mensubmit jawabannya, boleh HP-nya kalian taruh di tas lagi ya, anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, tadi sebelum kalian berangkat sekolah, kalian sarapan dulu nggak? Sarapan, Bu. Kalau boleh tahu, pakai apa sarapannya? Iya nih kak, Nasi uduk, Bu. nasi itu beli di warung ya kak? Iya. Oke, nanti ada lagi yang lain, iya Risma? Pakai telur, Bu. Telurnya diapain Risma? Diceplok. Oh enak ya. Ada lagi yang lain? Iya Cak. Boleh, Bu. Wow enak ya kelihatannya. Oke jadi di kelas ini semuanya pada sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan, Bu. Baik bagus. Kalian boleh lihat saya. Apakah yang di belakang terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Oke. Gambar pertama itu gambar apa ya anak-anak? Sebelah. Oke jadi pada tahu semua ya. Kenapa kalian tahu kalau gambar ini itu gambar sebelah? Ya Hani. Jadi dilihat dari tampilannya Bu. Memang tampilan sebelah seperti apa ya Hani? Jadi sebelah itu memiliki tampilan yang berdua, lalu terdapat huruf dan beberapa topik, dan juga ada cekernya, Bu. Oke, jadi menurut Hani pada gambar sebelah di sini itu sebelah itu memiliki tampilan yaitu dia adanya berdua, lalu ada yang topik dan juga ada tadi ceker juga ya Hani. Baik.
Untuk rasanya bagaimana ya nih? Enak Bu, rasanya pedas karena kuahnya merah, apalagi jika dimakannya sehabis hujan Bu. Oh, pokoknya enak sekali ya ini jika kita makan sebab ada musim hujan. Lalu yang untuk gambar kedua, ada yang tahu di gambar apa anak-anak? Bisa. Kenapa kalian bisa tahu kalau gambar itu merupakan gambar besar? Ya Risma, Karena bentuknya Bu. kok Risma bisa tahu bentuknya pisang? Karena di samping rumah saya ada pohon pisang Bu. Oh, bagaimana menurut yang lain yang kayak ada yang ingin tambahkan? Saya Bu, iya ya, warnanya Bu. Warna pisang gimana ya? Pisang itu sudah masih matang warnanya hijau Bu. Kalau sudah matang warnanya kuning seperti yang digambar. Oke, betul sekali ya. Tadi dibilang oleh teman-temannya bahwa buah pisang itu kalau mentah warna hijau, kalau dia matang warna kuning dari kulitnya. Sekarang jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Hanifah, Isma dan juga Reza bahwa gambar pertama itu merupakan gambar sebab dan juga gambar kedua itu merupakan gambar buah pisang. Jadi jika kalian memakan di antara keduanya, apa yang kalian rasakan? Kenyang Bu. Kenyang. Apakah rasa kenyang itu datang secara tiba-tiba? Tidak Bu. Ada yang tahu kenapa? Saya Bu. Iya Putri. Karena makanannya sudah di dalam perut Bu, jadi bisa merasa kenyang. Oke. Apakah makanan itu tiba-tiba ada dalam perut ya Putri? Tidak Bu, sebelum makan dari dalam perut, makanan itu perlu dikunyah terlebih dahulu Bu. Oke. Jadi tadi kan Putri bilang kalau sebelum makanan masuk ke lambung, makanan perlu dikunyah dalam mulut ya anak-anak. Tapi ada yang tahu nggak sih sebelum makanan masuk ke mulut, makanan itu diedarkan lagi ke mana? Saya Bu, Iya, Ina? makanan akan masuk ke kerongkongan Bu. Kerongkongan. Oke. Tadi teman-temannya sudah mengatakan bahwa adanya mulut, kerongkongan dan juga lambung. Ada yang tahu nggak sih sebutan lain untuk mulut, kerongkongan dan juga lambung? Saya Bu, Iya Endang. sudah apa Bu? Oke, jadi mulut, kerongkongan dan juga lambung itu disebut juga dengan sistem organ. Setelah kalian melihat itu ada mulut, kerongkongan dan juga lambung, ada yang tahu nggak sih? Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Sistem pencernaan Bu. Bagus sekali. Anak-anak, setelah kita mempelajari sistem pencernaan pagi hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan organ-organ pencernaan dan juga fungsinya, serta kalian juga mampu menjelaskan proses pencernaan makanan dimulai dari mulut sampai nantinya ke anus. Dalam mempelajari sistem pencernaan manusia, kita akan lebih tahu bahwa apa saja sih proses dan juga organ-organ yang ada dalam proses sistem pencernaan. Dan juga kita akan lebih tahu bagaimana sih caranya untuk memilih makanan-makanan yang baik bagi tubuh kita. Jadi anak-anak, oke anak-anak, pada sistem pencernaan makanan itu, ibu mempunyai satu pertanyaan kepada kalian. Kalian tahu nggak sih mengapa makanan perlu dikunyah dahulu dalam mulut sebelum dimasukkan ke dalam lambung? Ada yang tahu? Oke, kalian tahu ya anak-anak. Jadi pertanyaan ini akan dijawab setelah pemaparan materi yang akan diberikan. Nah itu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu akan memberikan LKPD
Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD itu, Ibu akan memilih secara random untuk kelompok berapa yang akan maju merepresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dapat dipahami? Oke, sekarang mulai kalian kerjakan. Baik anak-anak, kamu tinggal 2 menit lagi ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, waktu untuk pengerjaannya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai semua? Sudah. Baik. Untuk LKPD-nya harus dikumpul ke depan ya. Baik, Bu. Apakah dari kalian ada yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil rundingannya? Saya Bu. Oke. Jadi pada kamu semua ya untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, karena terlalu ramai yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil rundingannya, Ibu akan memilih yang maju dari kelompok 1. Ya, Ibu. Baiklah, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Siswi. Baik, untuk hasil diskusi kami pada nomor 1 itu adalah nama orangnya itu Mulut tentang proses pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase dari lidah. Terus gambar kedua itu ada tenggorokan, yaitu proses pencernaannya untuk mendorong makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Gambar ketiga itu ada lambung, proses pencernaannya yaitu pencernaan kimiawi protein oleh enzim pepsin dan asam lambung. Kemudian yang keempat itu ada usus halus, proses pencernaannya penyerapan nutrisi dan pencernaan lanjut oleh enzim pankreas dan juga empedu. Dan gambar terakhir itu ada usus besar dengan proses pencernaan penyerapan air dan pembentukan feses. Sudah? Oke. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil rundingannya. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi hasil rundingan kelompok 1? Saya Bu. Iya, Ica, boleh? Baik, terima kasih Bu. Kelompok 2 seperti tambahan dengan kelompok tadi dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa gambar nomor 2 itu merupakan tenggorokan, tapi kelompok saya berpendapat bahwa gambar nomor 2 itu merupakan kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1 berpendapat bahwa nomor 2 itu merupakan tenggorokan saja. Dan kelompok 2 berpendapat bahwa gambar pada nomor 2 itu merupakan gambar tenggorokan. Baik, adakah yang ingin menambahkan lagi dari kelompok 3? Oke,
Terima kasih kepada Bapak Keluarga sudah memberikan hasilnya dan setuju dengan pendapat dari Bapak Ketua bahwa gambar-gambar berbeda itu adalah gambar kelompokan. Nah, kelompokan nanti saudara bisa menerjemahkan lalu untuk tambahan selanjutnya pada gambar kelima itu kelompok satu hanya menyebutkan untuk misalkan saja Bu, padahal di gambar kelima itu ada gambar asus juga. Oke, jadi ada tambahan juga nih dari kelompok 3 bahwasanya pada nomor 2, nomor 2. Pada nomor 5 itu merupakan itu ada gambar usus halus dan juga gambar anus ya tadi ya. Oke, dan hanya disebutkan oleh kelompok 1 itu gambar usus halus saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 boleh kembali ke bagian masing-masing. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Baiklah anak-anak, tadi kan ada beberapa perbedaan pendapat ya antara kelompok 1, 2, dan juga kelompok 3. Jadi untuk menjawab perbedaan pendapat dari masing-masing kelompok, silakan pahami materi yang akan diberikan pada hari ini ya. Baik Bu. Jadi kita kan hari ini masuk pada materi sistem pencernaan ya anak-anak. Jadi apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan itu adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan juga zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Nah, organ pencernaan manusia itu meliputi mulut, tempat makanan pertama kali masuk, yang kedua ada kerongkongan yaitu membawa makanan ke lambung, ketiga ada hati menggerakkan tubuh untuk mencerna lemak, selanjutnya ada lambung untuk menghasilkan makanan, selanjutnya ada usus halus di mana usus halus itu berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan, dan juga ada usus besar yang berfungsi untuk menyerap air dan juga membentuk feses, dan terakhir itu ada yaitu alat yang berfungsi untuk mengeluarkan nutrisi tubuh. Selanjutnya mengenai organ pendukung dari pencernaan itu ada hati, kantung empedu dan juga pankreas. Nah, ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi pertama itu makanan akan masuk dan juga dihasilkan dalam mulut. Lalu selanjutnya kerongkongan itu akan membawa makanan menuju ke lambung. Setelah itu makanan akan dihasilkan menjadi bubur oleh lambung. Selanjutnya bubur pada makanan itu akan diserap nutrisinya oleh usus halus, dan juga usus besar itu akan menyerap air dan juga membentuk feses, dan juga hasil akhirnya itu berupa rektum dan anus yang akan menyimpan dan mengeluarkan feses. Tadi kan ada pertanyaan ibu yang belum kalian jawab ya. Mengapa makanan itu perlu dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan? Ya, Ibu. Nah, jadi jawabannya itu adalah mengapa makanan itu perlu dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan? Karena makanan perlu dikunyah dengan baik sebelum ditelan. Karena kunyah adalah langkah pertama dalam proses pencernaan yang penting untuk memecah makanan menjadi partikel lebih kecil, meningkatkan produksi air liur dan juga membantu pelepasan enzim pencernaan. Ini semua berkontribusi pada pencernaan lebih efisien, penyerapan nutrisi yang lebih baik, dan juga membantu pencegahan masalah pencernaan. Baiklah, apa dari hasil pemaparan materi oleh ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup ya anak-anak? Cukup. Apakah semuanya paham? Paham. Baiklah, jika kalian paham pada materi hari ini, ada yang tahu nggak sih apa aja organ yang berperan dalam proses proses pencernaan makanan tadi? Iya, Hanifah. Jadi organnya itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Baik, terima kasih Hanifah. Berarti Hanifah pada hari ini dia sangat amat memahami
ya materi pagi hari ini. Oh iya, baik anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi pagi hari ini? Bu, Iya, Dam. sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang bertanggung jawab untuk mencerna dan menyerap makanan serta memproses makanan. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ pendukung. Saluran pencernaan merupakan jalur yang memanjang dari mulut hingga anus, sedangkan organ pendukung meliputi hati, pankreas, dan kandang empedu. Organ-organ pada sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar, dan anus, Bu. Oke, terima kasih ya, Dam. Kesimpulannya sangat amat rinci ya. Baik, untuk materi pagi hari ini cukupkan sampai di sini ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup materi pagi hari ini, Ibu sudah memberikan tugas pengayaan pada Google Classroom. Kalian boleh mengisinya dan jangan lupa di situ ada deadline-nya juga. Jadi kalian harus menginput sebelum deadline-nya selesai ya, anak-anak. Baik, Bu. Oke, untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baik, Ibu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Risma. Oh iya anak-anak, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan?